Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 585 sampai dengan 587 perjamuan permintaan maaf. Steward Zuo, kamu akhirnya keluar. Hahaha. Selamat atas kelancaran kemajuan Anda. Elder Yuan muncul entah dari mana dan menangkupkan tangannya. Zuo Fen hanya mengangguk. Semua terima kasih karena telah memberiku tempat yang luar biasa. Itu akan menyusahkan di tempat lain. Penatua Yuan tersenyum. Pelayan Zuo, tidakkah Anda ingin tahu apa yang terjadi hari ini? Dengan kebijaksanaan Anda seharusnya sudah bisa menebaknya. Ya, saya punya. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu tidak peduli? Tidak, haruskah? Zuo Fen berbicara. Penatua Yuan tercengang, lalu menggelengkan kepalanya. Di sini saya pikir hal pertama yang akan Anda lakukan adalah membuat saya kewalahan dalam hal ini. Aku bahkan sudah menyiapkan alasan. Sekarang semua pekerjaan itu sia-sia. Hahaha, aku juga banyak berpikir. Apa gunanya bertanya jika saya tidak mendapatkan kebenaran? Zuo Fen tertawa. Penatua Yuan, sejujurnya, keuntungan terbesarku di sekte penipu iblis adalah bertemu denganmu. Berkenalan dengan MU tentang hakikat dunia telah membuka mata saya lebih dari seluruh hidup saya. Terutama tentang 4 alam sifat manusia. 4 yang mana? Penatua Yuan tertarik. Zuo Fen tersenyum. Yang pertama, ketidaktahuan, berjalan tanpa tujuan. Kedua, sadar akan diri sendiri tetapi tidak sadar akan tempatnya, yang ditandai dengan rasa percaya diri dan kesombongan yang berlebihan. Ketiga, mengenal diri sendiri dan tempatnya, membiarkan seseorang menembus apapun kecuali hatinya yang dipenuhi rasa sakit. Keempat, mengetahui alasannya, membuka mata dan membersihkan kabut di dalam. Penatua Yuan mengangguk. Zuo Fen melanjutkan. Penatua Yuan, saya terjebak di alam ketiga dengan penglihatan yang tajam namun hati yang berat. Aku memikul seluruh dunia di pundakku, takut salah langkah dan menahan diri. Yang penting adalah niat baik kamu. Saya bahkan tidak ingin mengetahui siapa ahli yang menjadi penghalang tersebut. Atau saya harus memberi mereka bantuan yang sangat besar. Tidak tahu berarti tidak membayar kembali, hahaha. Hahaha, kamu cukup idealis. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Zuo Fen, pikiranmu tajam dan licik, kamu mungkin melihat sesuatu dengan pandangan biasa tetapi semua ini hanyalah tipuan, tidak berguna bagi dunia secara keseluruhan. Sambil mengintip kondisi manusia, berjalan di jalan menuju kebenaran, itulah kebijaksanaan terbesar dari semuanya. Steward Zuo, Anda akhirnya menempuh jalan ini, semakin dekat dengan Dao. Masa depanmu tidak terbatas. Itu jika Tuan terus membantu saya. Tentu saja, kamu adalah harapan dari sekte penipu iblis. Aku akan selalu mendukungmu. Mata Penatua Yuan bersinar. Orang tua dan anak muda semakin dekat di momen-momen langka ini, meski masing-masing dari mereka punya banyak rahasia. Setidaknya mereka jujur satu sama lain. 1 jam berlalu dan keduanya kembali ke kantor perburuhan elit. Di pemakaman, tetapi pemandangan itu membuat Zuo Fen linglung. Mengapa hanya ada segelintir penguji di depan pintu? Ini baru beberapa hari dan trennya sudah berubah. Dia akan kesulitan sekali untuk menggulingkan sekte dalam sekarang. Zuo Fen menoleh untuk melihat Penatua Yuan meniru keterkejutannya. Saat Zuo Fen berada dalam pengasingan, lelaki tua itu menjaganya dan tidak ada yang tahu tentang perjalanan para elit ke kantor tenaga kerja. Kui Gang dan Yuer bergegas kegirangan, Tuan, Anda kembali. Apa yang telah terjadi? Ini baru beberapa hari jadi kenapa tempat ini sepi? Zuo Fen mengerutkan kening. Keduanya menghela nafas dan menjelaskan bagaimana para elit menyapu lantai bersama mereka. Kui Gang menggertakkan giginya, aku dan Yuer juga tidak ada di sini, atau dia tidak akan pernah menyentuh ayahku. Saya akan. Kamu akan melakukan apa?
Kamu hanya akan membuang hidup kamu. Jangan berpikir sejenak bahwa satu set harta iblis kelas 9 dapat melawan ahli radian stage lapisan ke-8. Siapa yang lebih kuat atau lebih lemah pada akhirnya bergantung pada kekuatannya sendiri. Zuo Fan menghela nafas, mengajari muridnya untuk melepaskan rasa percaya dirinya yang berlebihan, meskipun matanya sendiri memancarkan niat membunuh. UR mengeluh, "Tuan, martabat para pekerja telah terpukul keras, bahkan beberapa murid luar dan dalam bahkan tenggelam dalam penyesalan karena datang ke sini." Tentu saja, setelah diinjak-injak seperti itu, mereka tidak akan pernah berani menemui mereka sampai mereka bisa menyelesaikan dendamnya. Zuo Fan menyipitkan mata dan merenung, "Dengarkan baik-baik, undang 3 orang terhormat dari kawasan elit untuk jamuan permintaan maaf." UR bertanya dengan rasa ingin tahu, "Permintaan maaf untuk apa? Bukankah murid kita menantang mereka dengan tangan yang berat?" "Tentu saja kita harus menebus kesalahannya. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku bahkan akan memberikan mereka harta iblis yang mereka minta, agar semua orang dapat melihatnya. Kedua belah pihak akan berdamai. Oh, dan para pejabat dan sesepuh dari kantor tenaga kerja juga harus datang, kalau tidak, posisi elit di kantor tenaga kerja akan berkurang." "Mereka datang ke sini untuk berkelahi dan sekarang kita mengundang mereka untuk minum?" Kui Gang marah. "Kami bukan lagi kantor perburuhan yang mereka kenal dulu." Semua murid batin memandang kami dengan kekaguman. "Mengapa kita harus berperan sebagai korban?" Zuo Fan mendengus dan menunjuk ke arah anak bodoh itu, sambil memberitahu Penatua Yuan. "Lihat itu? Alam kedua dari sifat manusia, hanya mengenal dirinya sendiri, sombong melebihi nalar." Penatua Yuan mengangguk sambil tertawa kecil. Kui Gang bingung. "Untuk apa kamu berdiri? Lakukanlah. Apakah saya menir di sini atau Anda?" Zuo Fan menatapnya dengan dingin. Menggerutu dalam hati, dia mematuhi perintah tuannya, menangkupkan tangannya dan pergi dengan UR yang juga tidak mau. Penatua Yuan terkekeh. "Pelayan Zuo, meskipun saya mengatakan Anda baru saja melangkah di jalan menuju Dao, Anda masih melakukan trik lama Anda." Perjamuannya ditakdirkan menjadi berdarah. Semua kebijaksanaan itu hanya berhasil untuk diriku sendiri, sedangkan trik-trik kecil diserahkan kepada para babi ini. Aku menundukkan kepalaku sejauh ini sehingga tidak ada ahli tahap ethereal yang datang mengetuk. Tapi sekarang, aku tidak peduli. Siapapun yang mendorong saya akan mendapati dirinya berada 6 kaki di bawah. Mata Zuo Fan bersinar dan dia mendidih dengan rasa haus darah yang begitu kental sehingga beberapa murid di sekitar pintu menggigil dan pingsan karena kedinginan. Penatua Yuan mengangguk. Disinilah perbedaan Gui Hu dan Zuo Fan. Kekuatan sang pembentuk tersebar, energi buasnya yang dahsyat tidak digunakan secara maksimal dan meninggalkan banyak celah. Sementara yang terakhir tidak pernah mengeluarkan bau haus darah, seperti rata-rata Zhou, penurut. Tapi dorong dia cukup keras dan semua api di dalamnya akan meledak seperti banjir yang bisa dihentikan. Aku akhirnya melihatmu marah. Itu berarti kamu masih peduli pada sesuatu. Hahaha, jadilah liar, kalahkan dirimu sendiri. Aku selalu mendukungmu. Penatua Yuan tersenyum. Sementara itu, 3 iblis neraka dan pemimpin sekte sedang mendiskusikan cara menangani 2 murid bermasalah tersebut. Dengan tetua kedua dan ketujuh di belakang mereka dan tetua si di pihak mereka, mereka tidak punya alasan bagus untuk menggunakannya. Tapi tanpa menempatkan para bajingan ini pada tempatnya, bagaimana seleksi elit dari kantor tenaga kerja bisa berlanjut? Saat mereka sedang memutar otak, Kui Gang turun tangan atas undangan Zuo Fan. Keempatnya tercengang sejenak di sana. Permintaan maaf apa? Apa yang dia lakukan? Kita sudah berada di sisinya selama ini, namun dia malah melemah, pergi ke pesta permintaan maaf? Iblis yang bertanya. Vian Yin memberanikan diri, apakah dia mencoba menenangkan kedua belah pihak? Itu tetap tidak berarti kamu harus begitu lemah lembut. Dia akan berubah menjadi lelucon bagi sekte dalam. Sambil menampar meja. Vian yang berkata, saya pikir dia jenius, hanya untuk menganggapnya sampah. Apa gunanya kekuatan jika kamu tidak bisa menggunakannya? Xie Weiwei menyipitkan mata dan tersenyum.
Saya tahu gayanya. Dia pasti merencanakan sesuatu. Dia akan mengadakan pesta permintaan maaf demi kamu. Biarkan saja dia memilikinya dan ikut bermain. Dan yang ingin dia lakukan hanyalah memberikan harta iblis. Oh, dan jangan lupakan bagianku. Bawa serta tetua kedua dan ketujuh juga. Karena ini adalah jamuan permintaan maaf, kita tidak bisa membiarkan kakek dari pihak tersebut hilang sekarang, bukan? Hahaha. Ketiga iblis itu tercengang mendengar tawanya, dan Vien yang berkata, ada apa denganmu? Apakah Anda benar-benar ingin meredakan ketegangan? Bagaimana kita harus menangani anak-anak nakal itu setelah ini? Menangani apa ketika ada perubahan? Hahaha, biarkan saja masalah ini. Saya hanya ingin tahu bagaimana anak itu akan mengakhirinya. Kuharap aku tidak perlu ikut campur. Mata Xie Weiwei berbinar. Sebuah lembah terpencil terkejut karena suasananya yang damai ketika barisan orang yang tak ada habisnya masuk membawa nampan besar berisi hidangan eksotis yang terbuat dari binatang yang sangat indah seperti sebuah karya seni. Tentu saja, para kultivator berada di atas dunia sekuler, mengatasi kondisi manusia dan keterbatasannya, namun mereka tetap memiliki sopan santun. Seperti bergabung dengan teman dan kerabat untuk acara yang menyenangkan atau menyedihkan. Mereka akan menemukan dalam kegembiraan dan melawan kesedihan dengan kedekatan. Namun orang-orang yang datang dan pergi membawa nampan terlihat murung dan berpakaian biasa-biasa saja, mengira pesta itu akan meledak. Guihu, Kuilang, Taiying dan Yuling duduk murung di meja pertama, dengan tatapan menakutkan bahkan para pelayan pun menghindarinya. Jangan sampai aura menindas mereka membuat mereka kaku atau takut sampai ke inti. Retakan! Kuilang meninju meja, demi Tuhan, apakah Steward Zuo telah kehilangan akal? Merekalah yang salah namun kita menebus kesalahannya. Ini keterlaluan. Tidak peduli berapa banyak kompromi yang telah saya buat dalam hidup saya tidak akan pernah merendahkan diri serendah itu. Yuling mendengus. Taiying menggelengkan kepalanya, mengapa kamu ada di sini? Lepaskan dirimu dan enyahlah. Dan bagaimana tepatnya kita bisa melakukan itu saat ini adalah pesta Steward Zuo? Kami harus menunjukkan rasa hormat kami atas semua yang telah dia lakukan untuk kami. Kuilang menggerutu pelan, lalu bersumpah, tapi aku sangat penasaran, kenapa kamu ada di sini? Kalian berdua adalah murid luar dan dalam yang hebat. Aku tidak percaya kamu bisa melakukannya dengan baik dengan gayamu. Mereka berdua mempunyai para tetua di belakang mereka dan kami bahkan tidak bisa menyentuh mereka dan sekarang kami bahkan meminta maaf. Apakah kamu begitu ingin mempermalukan dirimu sendiri? Taiying menyipitkan mata dan menahan amarahnya. Saya di sini untuk Steward Zuo juga. Serangan terakhir Chi Feng membuat inti tubuhku hampir hancur dan aku akan menjadi sia-sia. Dengan bantuan Steward Zuo aku berhasil pulih dan bahkan memasuki tahap radian. Setidaknya hanya ini yang bisa saya lakukan. Pil pencapaian surga. Kuilang tersentak, pil yang sangat mistis. Pil ini menyelamatkan putraku dan saudara perempuan Yuling seperti tidak ada apa-apanya. Pengurus Zuo adalah dewa yang menyelamatkan mereka yang ditinggalkan. Saya tidak berpikir ada sesepuh atau terhormat di sekte yang mampu melakukan apa yang telah dia lakukan. Namun hari ini, Kuilang menggelengkan kepalanya dengan sedih. Lalu melanjutkan dengan, Kakak senior Guihu, mengapa kamu ada di sini? Zuo Fen bilang aku bisa mengikutinya kemanapun, jadi mendengarkannya adalah hal yang mendasar. Guihu berbicara tidak peduli. Yang lain tersenyum. Mereka mengenal satu sama lain setelah berhari-hari berkeliaran. Masing-masing memiliki alasan sendiri untuk tetap bersama Zuo Fen. Kuilang dan Yuling melakukannya untuk membalas budi dan sebagian besar karena mereka merasa dia memiliki tawaran yang lebih baik untuk masa depan yang lebih cerah. Taiying ada di sini untuk membalas dendam 3 tahun lalu dengan membantu Zuo Fen menghancurkan sekte dalam. Mengeluarkan daging dari mulut orang-orang tua adalah cara terbaik untuk melakukannya. Dan benar saja, sekte dalam terpaksa bertindak, mengirim cucu-cucu mereka untuk membuat kekacauan. Dari tindakan busuk dan tidak terhormat ini, terlihat jelas bahwa bukan hanya daging mereka yang dicuri, tapi seluruh piring mereka juga. Taiying mungkin marah dengan pesta ini, tapi secara keseluruhan cukup senang.
Tokoh terkemuka Zuofen telah mencapai hal yang mustahil, membuat sekte dalam, yang telah bertahan selama ribuan tahun, goyah. Sementara yang paling sederhana dari keempatnya, Guihu, adalah bagian dari kelompok pemenang melalui gurunya. Penatua Agung, tetapi memilih untuk tetap bersama Zuofen karena satu alasan sederhana, untuk mengasah dirinya sendiri. Gurunya memperingatkan dia bahwa hanya dengan mengikuti orang yang tegas dia dapat memperbaiki hatinya. Yang lucunya, sekte ini sangat kekurangan. Ayah, tetaplah bersama, orang-orang itu datang. Selain para tetua, ada juga murid luar dan dalam. Kalian semua harus mengendalikan diri dan tidak terpengaruh oleh ejekan mereka. Kui Gang dan Yuer datang dengan tatapan cemberut dan peringatan. Kui Lang memicingkan matanya dan membentak, ini keterlaluan. Orang-orang tua itu pasti memanggil mereka untuk membuat kita terlihat buruk. Itulah masalah kami yang paling kecil. Mereka pasti merencanakan sesuatu yang keji, untuk mempermalukan kita dan memaksa kita. Mereka mencari alasan untuk menyingkirkan kita. Seperti bagaimana mereka mengirim dua elit itu untuk kita. Yuling memperingatkan dengan kilatan di matanya, Gang Er benar. Kami harus tetap tenang. Kui Lang mendengus marah dan duduk kembali sementara dua lainnya mengangguk. Tetua Bai memperhatikan mereka berempat sambil menghela nafas sambil berkata kepada Tetua Qi. Apa gunanya semua ini? Zuofen menarik karpet dari bawah sekte dalam dengan trik yang tepat, menarik para murid dengan banyak sumber daya. Tapi sekarang, pihak lain telah menggunakan muridnya untuk menghancurkan martabat kantor tenaga kerja. Dan mengadakan pesta sekarang hanya akan memperburuk keadaan mereka. Pemimpin sekte berkata Zuofen adalah dalang jadi mengapa dia melakukan tindakan bodoh ini. Aku sudah bisa mengajarnya sekarang jika bukan karena perintah pemimpin sekte. Melihat keangkuhan yang terlihat jelas pada orang-orang lama yang mengisi dengan biaya mereka dan orang-orang tua kantor tenaga kerja yang murung, Tetua Qi tidak tahu apakah dia telah membuat pilihan yang tepat atau tidak. Para kru tenggelam bersama kapalnya. Pang itu tidak lagi ingin main-main dengan sekte dalam dan sekarang dia bahkan ingin meminta maaf. Hati setiap orang terbakar amarah tetapi mereka tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Tetua Qi menghela nafas. Mereka semua terpaksa datang atas perintah pemimpin sekte. Tidak ada seorang pun di sini yang tertarik mempermalukan diri mereka sendiri karena bocah itu. Tetua Bai menghela nafas. Sementara itu, di rumah tetua Si yang nyaman, tetua kedua dan tetua ketujuh mengenakan pakaian baru yang mewah serasi dengan seringai sombong mereka. Tetua Si, bisakah kita pergi bersama? Tetua kedua tertawa. Tetua Si tersenyum, kalian berdua adalah bintang pertunjukan hari ini. Aku tidak pernah bisa menarik perhatianmu. Tetua Si terlalu baik. Dengan kamu menjadi pemimpin sekte dalam, bagaimana mungkin kamu tidak termasuk di dalamnya? Hahaha, tidak apa-apa. Bagaimana saya bisa hadir jika pemimpin sekte juga tidak ada di sana? Bukankah aku akan dianggap memilih yang lemah? Tetua Si menyeringai. Tetua ketujuh merenung dan tertawa. Meminta Tetua Si membantu kita dalam pertunjukan ini akan memberi mereka terlalu banyak kehormatan. Ayo, kita berdua sudah lebih dari cukup. Tetua Si mengangguk, menyetujui gagasan tetua ketujuh. Mereka tidak cukup bagus untuk membuatku muncul. Tetua kedua berseru, benar, kita tidak bisa membiarkan mereka berpuas diri dengan cara apapun. Tapi tak disangka mereka akan mengadakan pesta permintaan maaf. Saya masih mengira kami menemui jalan buntu dengan kantor tenaga kerja. Kata tetua ketujuh. Tetua Si terkekeh, itu juga di luar prediksi saya, tetapi masuk akal. Zuofen adalah anak yang bijaksana dan tajam dan melakukan ini hanya demi Xie Wuiwei. Karena Xie Wuiwei tidak dapat membantu, semua masalah menimpanya. Dengan kantor tenaga kerja menjadi rencana besar Xie Wuiwei, jika perusahaan tersebut bangkrut, dia akan menanggung akibatnya. Berada di bawah tekanan yang begitu besar memaksanya untuk menilai kembali situasi dan menunjukkan niat baiknya kepada kami, bahkan meminta maaf. Kita tidak seharusnya mengejeknya karena telah berusaha menjangkau. Tetapi meskipun kita melakukannya, dia akan tersenyum lebih keras, membuat kita memukulnya lebih keras lagi. Hahaha. Tetua kedua mengejek.
Dua lainnya bergabung. Tetua Si mengangguk. Tepat sekali, apakah dia benar-benar berpikir kita akan menyerah begitu saja setelah mengobrol sebentar? Kita akan menyerangnya sekuat tenaga hingga tidak ada yang tersisa dari dia atau kantor perburuan elit. Dan dia sendiri yang menyebabkan hal ini. Tetua Si, kami pasti akan membuatnya tidak memiliki martabat untuk dibicarakan setelah ini. Dia bahkan mungkin bunuh diri, hahaha. Keduanya mencibir dalam perjalanan menuju jamuan makan. Seringai licik Tetua Si semakin membesar. Di sebuah pavilion kuno, seorang gadis mondar-mandir dengan bosan dan menendang air ketika kebosanan menguasai dirinya. Tak lain adalah salah satu pelaku yang menghancurkan kantor tenaga kerja, Pang Yujuan. Vien yang mengunyahnya begitu dia kembali, meskipun dia tidak bisa berbuat banyak lagi, tidak dengan alasan yang bagus dan para tetua di belakang mereka. Hanya tamparan di pergelangan tangan. Para iblis tidak ingin terjadi ledakan dan menahan diri untuk tidak bersikap lebih keras, hanya menempatkan mereka sebagai tahanan rumah. Dalam kasus Yujuan, dia sangat bosan sehingga tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan selain menendang air. Adik perempuan Yujuan sangat halus dan anggun saat dia bermain di air. Yujuan berhenti di tengah tendangan dan mengejek. Apalagi yang harus dilakukan? Meskipun aku terjebak di rumah begitu lama, lakukan ini atau jadi gila. Sambil terkekeh, Chi Feng berjalan mendekat dan berbisik di telinganya. Dia langsung bersemangat, kamu benar-benar membawa tombak kakekmu. Hihihi, kakek memberikannya padaku. Dia mengira ketiga orang tua itu akan melakukan hal seperti ini dan memberiku harta iblis kelas 7. Dan Heaven Piercer ini dapat menghancurkan penghalang apapun. Orang-orang tua mungkin telah mendirikannya di sekitar kawasan elit, tapi sekarang kita bisa keluar begitu saja. Chi Feng mengangkat alisnya dengan puas. Yujuan merasa pusing, melompat-lompat, tunggu apa lagi? Mari kita buka penghalang ini dan bersenang-senanglah. Hei, adik perempuan, aku belum selesai bicara. Kenapa terburu-buru? Chi Feng menghentikan antusiasmenya dengan menahannya saat matanya berbinar. Dia menertawakan kebingungannya. Adik perempuan, kita tidak akan jalan-jalan. Kakek memberiku Heaven Piercer dan sebuah misi. Bukan hanya untuk menghilangkan kebosanan ini, tapi juga melakukan sesuatu. Apa? Beritahu aku. Kamu tahu kita seperti dua kacang polong, masalahmu adalah masalahku. Dia memukul dadanya dengan bangga. Chi Feng mengangguk dan tersenyum. Tidak ada yang sulit, kali ini jadilah lebih liar. Tahukah kamu kenapa orang-orang bodoh itu membuat kita terjebak di sini? Atau kenapa mereka melarang para elit meninggalkan daerah itu? Mengapa? Sambil mengedipkan matanya yang besar, Yujuan bertanya, asyik. Chi Feng menyeringai, kamu tidak akan percaya bahkan jika aku memberitahumu. Setelah kami mengacaukan kantor tenaga kerja, mereka sekarang mengadakan pesta permintaan maaf. Kedua kakek kami dan orang-orang tua mewakili kami dalam menerima permintaan maaf. Jika kami ikut juga, kami pasti akan mempermalukan dan mengejek mereka sampai mereka tidak bisa menahannya. Itu akan memberi kakek kami alasan untuk menghancurkan kantor tenaga kerja. Tapi orang-orang tua ingin menghindarinya dengan cara apapun. Benar-benar? Yujuan tertawa setelah beberapa saat. Siapa sih sesepuh tak berdaya atau orang terhormat yang menjalankan kantor tenaga kerja itu? Dia dipukul pertama kali dan sekarang dia membalikkan pipinya ke depan. Tidak mungkin orang seperti itu bisa menandingi para bangsawan dan tetua sekte dalam hal taktik, hai. Chi Feng mengangguk, ku dengar orang yang memimpin kantor tenaga kerja hanyalah seorang murid. Tidak ada sesepuh atau tetua yang mau bertekuk lutut seperti ini. Dan pria itu bahkan adalah ajudan pemimpin sekte. Memaksa yang lain untuk mendengarkannya. Tapi saya yakin setelah aksi ini, tidak ada satupun dari mereka yang akan memberinya perhatian. Pembantu? Hai, dia hanya peduli pada elit tapi dia mempercayakan tugas penting ini kepada seseorang di luar lingkarannya. Tidak mungkin seorang murid dapat menandingi para tetua, dan sekarang lihatlah dia, membungkuk untuk meminta maaf. Yujuan terkikik dengan kilatan nakal di matanya.
Lalu dia meraih Qi Feng dan berlari keluar. Tunggu apa lagi? Kami memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Saya sangat ingin melihat murid pengecut mana yang menganggap dirinya begitu tinggi dan perkasa dan sekarang akan dipukuli. Qi Feng ikut tersenyum. Tentu saja bodoh. Dia pasti mendapat bantuan dari pemimpin sekte untuk memimpin pekerjaan ini dan sekarang dia berada dalam kondisi yang menyedihkan karena gagal dalam pekerjaannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyerah. Hahaha. Yu Juan terkikik saat keduanya menuju penghalang. Suara mendesing. Saat itu, pita putih ditembakkan ke kepala mereka. Mereka panik dan nyaris tidak bisa mengelak. Pita itu menghantam tebing seperti pedang, tepat ketika seorang wanita lembut melayang di atasnya. Senyumannya cerah, tapi matanya sangat dingin. Ari elit disegel. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar, terutama kalian berdua nakal. Apakah kamu sudah lupa? Oh, itu kakak perempuan Bai Lian. Dan di sini saya pikir itu adalah seseorang yang penting. Yu Juan mengejek, sama seperti tetua Bai yang tidak bisa menangani kakek kami, kamu juga tidak bisa menyentuh kami. Bai Lian berkata, kakek mungkin seorang yang terhormat dan tidak senang dengan beberapa orang, tapi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya datang ke sini bukan untuk menyelesaikan dendam, tapi untuk menegakkan aturan. Dingin. Qi Feng mengacungkan jempolnya. Saya mengagumi tugas sipil kakak perempuan saya. Itu sebabnya aku menyukaimu. Namun sebaiknya kamu menutup mata hari ini. Kami memiliki kultivasi yang sama dan Yu Juan berada di tahap radian lapisan keempat. Dengan 2 lawan 1, kakak perempuan tidak bisa menangani kami berdua. Yah, apakah kamu tidak percaya diri? Alis halusnya melengkung mengejek, Qi Feng, kamu belum pernah mengalahkanku sekalipun. Kapan kamu menjadi begitu sombong? Hahaha. Qi Feng tertawa. Kakak perempuan, itu karena kekagumanku yang tak ada habisnya dan tak terbantahkan padamu. Tapi sekarang aku punya pekerjaan yang harus diselesaikan, aku tidak bisa bersikap lunak padamu lagi. Jadi maksudmu kamu selalu menahan diri? Kenapa lagi? Menurutmu, orang sepertimu bisa menandingiku? Qi Feng mencibir. Bai Lian mengangguk, kalau begitu biarkan aku melihat kamu sebenarnya terbuat dari apa. Bai Lian menembak keduanya saat pita putih terbang di tangannya. Yuan Qi yang sangat besar membuat pasangan itu tegang dan menghindar. Ledakan. Yang tertinggal hanyalah kawah sedalam puluhan meter yang merusak tempat itu. Qi Feng terkejut sementara Yu Juan memucat. Dia bisa tampil tangguh semau dia, tapi dia tahu betul bahwa Bai Lian sama kuatnya dengan dia. Meskipun dia tidak pernah berusaha sekuat tenaga melawannya sampai sekarang, dia tahu bahwa meskipun dia melakukan itu, kemenangan belum pasti. Memilih untuk menunggu waktu pada saat yang tepat untuk menghabisinya. Dia tidak pernah mengira waktunya akan tiba sekarang. Badai api. Melihat ratusan pita mendatangi mereka lagi, Qi Feng mengusap dengan kedua jarinya dan lautan api meledak ke depan. Yu Juan juga mulai bekerja, menyatukan kedua telapak tangannya dan melepaskan tornado ke lautan api untuk memperkuat kekuatannya. Meskipun lebih lemah, keduanya memiliki keterampilan yang cocok dan meningkatkan kekuatan gerakan Qi Feng sebesar 40%. Pelukan angin bulan. Yu Juan berteriak lagi. Pada titik ini, Bai Lian menjadi serius. Ratusan pita itu melesat seperti meteor, menyerap api dan angin, lalu menghantam pasangan itu. Hujan meteor. Merasakan kekuatan besar pada mereka, keduanya terkejut. Bahkan wanita pun mampu melakukan prestasi luar biasa. Namun kemudian angin sejuk membuat meteor-meteor tersebut menghilang sebelum sempat menghantamnya, dan akhirnya terjatuh ke tanah. Rumputan layu dan bumi menjadi hitam.